Buah pola ilahi Void belum matang, jadi kita tidak bisa naik. Sebelum rekannya bisa menyelesaikan kata-katanya, pria berjubah abu-abu telah bergegas ke lembah yang dipenuhi dengan kekuatan ruang. Pria berjubah abu-abu itu begitu rakus sehingga dia tidak memikirkan hal lain, hanya ketika dia bergegas ke lembah barulah dia merasa ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang bergegas bersamanya, dan dia terlambat. Tidak hanya orang-orang yang datang sebelumnya tidak bergegas bersamanya, mereka bahkan tidak menghentikannya. Sayangnya, pria berjubah abu-abu itu bereaksi seketika, tetapi sebelum dia bisa berbalik, dia sudah merasakan ruang dao yang tak berujung menekan ke arahnya, dan bahkan menjadi sulit baginya untuk bernapas. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah tubuhnya dengan cepat menyebar dan jatuh ke dalam lapisan kosong yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di sekitar lembah dapat dengan jelas melihat tubuh pria berjubah abu-abu itu perlahan menghilang di bawah kekuatan ruang, tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit, dan seluruh tubuhnya seperti semburan pasir, yang sepenuhnya tertiup angin. Ia berbalik dengan ngeri, namun putarannya menjadi sangat lambat. Ia bahkan merasa tubuhnya sudah berada di ruang dan waktu yang berbeda. Saat ia berbalik, seluruh tubuhnya masih berubah menjadi pasir dan hancur total, hanya menyisakan beberapa senjata ajaib luar angkasa dan benda lain di tubuhnya, yang jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari selusin napas, seorang Master Transcendent setengah langkah mati seperti ini, bahkan sebelum dia mati, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan mengambil langkah, apalagi menggunakan cara untuk melarikan diri. Lembah tersebut masih berupa lembah yang sama, dan kekuatan ruang masih melekat di sekitar pohon yang berada di tengah lembah. Namun, di pinggiran lembah, keserakahan di mata orang-orang itu seketika seolah tertumpah dengan air dingin, dan menjadi sangat dingin. Pada saat yang sama, sorot mata mereka penuh kewaspadaan. Namun meski begitu, tidak ada yang memilih untuk pergi saat ini. Orang-orang ini masih bertahan di luar, jelas menunggu buah pola Dewa Kehampaan. Matang. Buah pola Dewa Kehampaan adalah buah dewa tingkat atas yang lahir setelah menyerap kekuatan ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya di sini. Dikabarkan mengandung jalan luar angkasa yang transenden. Seseorang pernah memperoleh buah pola Dewa Kehampaan ini di tanah Guiksu, dan menelan buah pola Dewa Kehampaan, dia mengendalikan kekuatan ruang transenden, dan bahkan menggunakan ini untuk menerobos ke alam transenden. Sebab benda ini merupakan harta karun mutlak bagi siapapun yang hadir dan tidak boleh dilewatkan. Tepat ketika semua orang dalam keadaan waspada, aliran cahaya tiba-tiba jatuh di luar lembah. Setelah aliran cahaya jatuh, kekuatan kegelapan dan transenden yang mengerikan tetap ada. Orang yang datang tidak lain adalah pria kuat transenden klan gelap. Ketika pria kuat transenden klan gelap melihat buah pola Dewa Kehampaan di lembah, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya, jelas mengenali asal-usul buah di depannya. Kemudian, matanya dengan cepat melihat sekeliling lembah, jejak rasa dingin melintas di matanya. Setelah melihat ini, ekspresi banyak orang kuat di luar lembah sedikit berubah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berpencar. Buah pola Dewa Kehampaan tidak hanya memiliki efek mengejutkan pada Transcendent setengah langkahnya, tetapi juga sangat membantu para Master Transcendent. Alam rahasia Guiksu bukanlah pulau terapung sebelumnya. Para Master Transcendent dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Begitu pria kuat Transcendent klan gelap memiliki gagasan untuk memonopoli harta karun itu, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Master Transcendent setengah langkah lainnya yang hadir. Seperti yang diharapkan pria kuat Transcendent klan gelap, setelah dia tiba, dia langsung ingin membunuh semua orang yang hadir, tapi sebelum dia melakukannya, dua aliran cahaya lagi tiba-tiba muncul di pinggiran lembah. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita, tak lain adalah Fang Muling dan Mo Lao. Melihat Mo Lao, ekspresi kewaspadaan segera muncul di wajah pria kuat Transcendent klan gelap, terutama ketika dia melihat Fang Muling, dia tidak bisa menahan cemberut, lalu perlahan berdiri di satu sisi. Nona, itu adalah buah pola Dewa Kehampaan. Setelah Mo Lao mendarat, matanya tertuju pada buah ungu di lembah untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, dan ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk menjadi bersemangat. Mo Lao, datasemen klan gelap itu, bunuh dia untukku. Ucap Fang Muling matanya tertuju pada pria kuat Transcendent klan gelap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin.
Pria kuat transenden klan gelap tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin ketika mendengar ini. Mo Lao berkata, "Nona, ada buah pola dewa kehampaan di sini. Jika kita melakukan sesuatu di sini, itu akan dengan mudah mengganggu pola Dao dalam buah pola dewa kehampaan, yang akan menghancurkan efek buah pola dewa kehampaan." Ucap Mo Lao dengan suara yang dalam. Itu hanya buah yang pecah. Kalau dihancurkan, maka akan hancur. Ucap Fang Muling dengan ringan. Mo Lao tersenyum pahit dan berkata, "Nona, Anda tidak mengerti. Buah pola dewa kehampaan ini adalah buah dewa unik di alam rahasia Guiksu. Ini adalah harta karun yang dibentuk dengan menyerap hukum ruang antara langit dan bumi selama ratusan jutaan tahun. Setelah objek ini ditelan oleh seorang pejuang, dia dapat dengan cepat memahami prinsip-prinsip ruang tingkat transenden di dalamnya, memungkinkan Master Transenden setengah langkah memiliki kemungkinan besar untuk memasuki alam transenden. Ini pasti efektif untuk transenden setengah langkah, dan juga sangat bermanfaat bagi Master tingkat transenden. Alam rahasia Guiksu ini terbentuk setelah jatuhnya kekuatan luar angkasa tertinggi di Laut Kosmik, dan buah pola dewa kehampaan terintegrasi dengan prinsip luar angkasanya. Bahkan Tuan Istana pun akan tergerak oleh benda ini. Kata Mo Lao buru-buru mengirim pesan. Mendengar ini, Fang Muling akhirnya mengerti mengapa Mo Lao berubah warna. Buah dewa yang memungkinkan transenden setengah langkah ke alam transenden memang sangat tidak normal, tetapi Fang Muling tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. "Aku tidak peduli. Orang ini membunuh pengikutku. Kamu bunuh dia dulu, atau aku akan melakukannya sendiri." Ucap Fang Muling berkata dengan tegas. Mo Lao tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat ke arah pria kuat transenden klan gelap. Sejujurnya, dia tidak ingin memprovokasi Master kuat transenden di alam rahasia Guiksu. Bukan karena dia takut pada pihak lain, tapi karena wanita itu ada di sini. Jika terjadi sesuatu pada wanita itu, dia akan mati. Tapi sekarang setelah wanita itu berbicara, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Aura transenden yang mengerikan menyapu dirinya, tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar nafas transenden lainnya datang dari kejauhan, dan saat berikutnya, seorang lelaki tua muncul di luar lembah. "Dewa Yuandao. Aku tidak menyangka Dewa Yuandao juga ada di sini." Ada gumaman diskusi di luar lembah, tapi hati banyak orang kuat yang hadir sebelumnya benar-benar tenggelam. Sekarang 3 Master Transenden ada di sini. Dengan budidaya mereka, bahkan jika buah pola dewa kehampaan matang, apakah mereka masih dapat memperoleh buah pola dewa kehampaan? Mo Lao yang hendak mengambil tindakan melawan pria kuat transenden klan gelap dengan cepat menahan auranya saat ini. "Nona, Dewa Yuandao ada di sini sekarang. Saya belum tahu sikap orang ini. Maafkan saya karena tidak bisa menuruti perintah Anda. Saya tidak bisa membahayakan Anda, Nona," kata Mo Lao dengan ekspresi serius. Selanjutnya, tidak peduli apa yang dikatakan Fang Muling, Mo Lao tidak akan mengambil tindakan. Di sini, tugas terbesarnya adalah melindungi Fang Muling, tidak ada yang lain. Melihat Mo Lao tidak mau mengambil tindakan, Fang Muling jelas memahami pikiran Mo Lao. Setelah dia menatap dingin ke arah pria kuat transenden klan gelap, dia berbalik dan tidak berkata apa-apa, tetapi melihat ke arah buah pola dewa kehampaan tidak jauh dari situ. Pada saat ini, orang-orang di luar lembah sedang menatap buah pola dewa kehampaan di dalam, dan Dewa Yuandao dan pria kuat transenden klan gelap juga melihatnya, seolah-olah mereka sedang menanyakan sesuatu. "Mo Lao, karena ada buah pola dewa kehampaan di sini, mengapa tidak semua orang mengambil tindakan? Apakah ada bahaya khusus di lembah ini?" Ucap Fang Muling mengerutkan kening, "Bahkan jika ada bahaya, kamu harus mencobanya daripada tidak melakukan apa-apa bukan?" Mo Lao berkata, "Nona, Anda tidak mengetahui sesuatu. Buah pola dewa kehampaan ini belum matang. Jika Anda mengambilnya dengan gegabah, Anda hanya akan mati. Terdapat pusaran air hampa di sekeliling buah-buah pola dewa kehampaan. Pusaran kehampaan ini perlahan-lahan akan hilang seiring dengan matangnya buah pola dewa kehampaan dan terserap seluruhnya oleh buah pola dewa kehampaan. Oleh karena itu, sebelum buah pola dewa kehampaan matang, naik ke atas berarti mencari kematian. Kecuali jika itu adalah ahli terkemuka yang telah sepenuhnya mengendalikan hukum ruang angkasa, tetapi orang kuat semacam itu setidaknya adalah orang kuat transenden yang telah mengendalikan hukum ruang angkasa.
Saya khawatir bahkan bawahan ini pun tidak akan mampu menolaknya di alam rahasia Guiksu ini. Kata Mo Lao menjelaskan. Mo Lao, bahkan kamu tidak bisa menolaknya. Ucap Fang Muling terkejut. Mo Lao tersenyum pahit dan mengangguk. Dan pada saat ini, dengan keras, Dewa Yuandao tiba-tiba mengambil langkah maju dan perlahan berjalan menuju lembah. Mata semua orang membelalak. Di bawah pengawasan ketat, Dewa Yuandao telah tiba di tepi lembah dan melangkah masuk dengan satu langkah. Namun begitu dia melangkah maju, dia melihat seluruh tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi. Untuk sesaat, seolah-olah dia berada di ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya terasa seperti akan hancur di tempat. Yuandao Shenzun mengerang dan mundur 2 langkah dengan ekspresi serius. Samar-samar terlihat bahwa kaki kanan yang baru saja diinjaknya terdapat noda darah. Buah pola Dewa Kehampaan benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Gumam Yuandao Shenzun dengan suara yang dalam, lalu segera duduk bersila dan mulai berlatih. Fang Muling menghirup udara dingin. Kekuatan ruang adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli transenden tidak dapat menahannya. Jika dia naik, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Setelah melihat ini, beberapa pria kuat yang hadir mengedipkan mata mereka, dan beberapa melepaskan diri dan bahkan berbalik dan pergi. Mereka jelas juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh buah pola Dewa Kehampaan sebelum buah itu matang, jadi mereka pergi dengan tenang. Ketika mereka pergi dari sini, mereka pergi mencari harta karun yang tersisa dan kembali ketika buah itu matang, atau mereka menghubungi teman-teman mereka sehingga mereka dapat merampoknya ketika buah itu matang. Dilihat dari kemunculan buah pola Dewa Kehampaan di hadapan mereka, dibutuhkan setidaknya lebih dari sebulan sebelum matang. Nona, kita juga menunggu di sini. Menurut perkiraan saya, buah itu akan matang dalam waktu sekitar 1 bulan. Kata Mo Lao mengirim pesan. Fang Muling mengangguk tetapi tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, Qin Chen masih berada di ngarai luar angkasa. Sudah beberapa bulan sejak dia memasuki ngarai luar angkasa. Tubuh fisik Qin Chen telah mencapai kondisi yang sangat mengerikan, dan retakan luar angkasa biasa serta kekuatan pusaran air tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Kadang-kadang, beberapa retakan spasial yang kuat dapat merobek pertahanannya, tetapi retakan tersebut juga dapat dilawan oleh tubuh kental Qin Chen. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, waktu di antaranya sudah cukup bagi Qin Chen untuk melarikan diri. Pada saat ini, Qin Chen merasa dia memiliki rasa aman di ngarai luar angkasa ini. Namun, Qin Chen memiliki perasaan samar-samar bahwa meskipun budidayanya belum menembus transenden saat ini, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat transenden. Tetapi di ngarai luar angkasa ini, tubuh fisiknya masih memiliki ruang untuk tumbuh. Setelah memahami ini, Qin Chen ragu-ragu, mengertakkan gigi dan memasuki pusaran luar angkasa besar di depannya. Begitu Qin Chen memasuki pusaran luar angkasa, pengadukan ruang yang kuat langsung membawa Qin Chen masuk. Dalam sekejap mata, pakaian Qin Chen benar-benar hancur, dan kulitnya tiba-tiba pecah-pecah. Pemurnian tubuhnya, yang telah mencapai kondisi transenden, bahkan tidak dapat menghentikannya sejenak pun. Dibandingkan dengan pusaran air luar angkasa semacam ini, Qin Chen hanya mengetahui aturan luar angkasa yang sangat berbahaya baginya sebelumnya. Retakan ruang yang padat dan kecil sebelumnya hanya menggaruk rasa gatalnya. Ini adalah pusat sebenarnya dari niat membunuh, dan ini adalah tempat di mana kehidupan orang-orang kuat diambil. Qin Chen telah menggunakan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 secara ekstrim, tetapi perasaan bahwa kulit dan tulang tubuhnya akan diaduk masih semakin kuat. Pada saat ini, Qin Chen bahkan ingin bergegas ke Pagoda Guyu, tetapi dia tahu bahwa selama dia memasuki Pagoda Guyu, dia tidak akan pernah bisa menerobos dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba mengertakkan giginya dan langsung mengaktifkan kekuatan gunturnya. Sinar petir dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, teknik Kaisar Dewa Bintang 9 diaktifkan sepenuhnya, dan suara berderak bergema. Pada saat ini, tubuh fisik Qin Chen benar-benar meningkat lagi, dan tubuh fisik serta jalur luar angkasa terintegrasi dengan sempurna. 3 hari kemudian, rasa robek itu masih ada, namun sangat berbeda dengan saat dia pertama kali masuk. 6 hari kemudian, kulit Qin Chen masih terkelupas, retakan masih muncul di permukaan tubuhnya, dan tulangnya patah, namun kecepatannya semakin lambat. 10 hari kemudian,
retakan di permukaan tubuh Qin Chen tidak lagi bertambah, dan bahkan tulangnya tidak terdengar patah. Lebih dari setengah bulan kemudian, luka di tubuh Qin Chen mulai sembuh secara bertahap, dan kulitnya yang robek mulai tumbuh secara otomatis, tulangnya diperbaiki, dan dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam kekuatan hukum ruang angkasa. Setelah beberapa waktu yang cukup lama, terjadi ledakan. Tubuh Qin Chen dengan cepat dipenuhi dengan guntur, seolah-olah beberapa belenggu di tubuhnya telah putus. Tubuhnya terasa rileks. Pada saat yang sama, gelombang suara berderak kecil datang dari tubuhnya. Tubuh Qin Chen dengan cepat dipromosikan. Seluruh proses berlangsung sehari penuh. Setelah suara kecil berakhir, Qin Chen tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Matanya bersinar dengan kegembiraan, karena saat dia mengambil langkah ke depan, pusaran air luar angkasa yang dapat dengan mudah merobek jubahnya sekarang tiba-tiba tidak berpengaruh sama sekali padanya. Bahkan saat Qin Chen terus melangkah keluar, pusaran luar angkasa di sekitarnya benar-benar terbelah. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, dan mengeluarkan sumber satu demi satu dengan tangannya untuk memisahkannya. Pusaran ruang angkasa dipisahkan olehnya dan berputar menjauh dari kedua sisinya. Pada saat ini, Qin Chen seperti dewa, berjalan di pusaran ruang. Dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, kekuatan ruang yang luar biasa ditolak olehnya dan menyebar ke kedua sisi, seperti seorang menteri yang memuja rajanya. Jika seseorang melihat pemandangan di depannya, dia akan kaget dan terpana. Perlu dicatat bahwa ini adalah tempat yang bahkan ahli tingkat transenden tidak dapat dengan mudah masuk. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terluka, tetapi Qin Chen dapat berjalan di dalamnya dengan aman, bagaimana Anda tidak terkejut? Pada saat ini, pusaran luar angkasa datang satu demi satu dan membombardir Qin Chen, tetapi mereka mengeluarkan suara yang mengendalikan dan gagal meninggalkan luka apapun pada Qin Chen. Segera setelah itu, celah ruang lewat. Mata Qin Chen menyipit, dan dia dengan cepat menyingkir. Sambil mencibir, celah ruang melewati sisinya dan menghilang. Namun, masih ada fluktuasi ruang yang melewati tubuh Qin Chen, meninggalkan bekas putih di atasnya. Satu-satunya hal yang dapat menyakitiku sekarang adalah retakan luar angkasa yang tiba-tiba ini. Namun, dengan pertahanan fisikku saat ini, bahkan jika aku langsung terkena celah luar angkasa ini, aku akan terluka paling banyak dan tidak akan jatuh. Aku khawatir bahkan orang yang sangat kuat pun tidak dapat menahan pertahanan semacam ini. Gumam Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tingkat pertahanan fisik ini lebih mengerikan daripada orang kuat normal yang transenden. Lagi pula, orang kuat normal yang transenden tidak dapat dengan mudah menahan serangan pusaran luar angkasa ini. Saya tidak menyangka ngarai luar angkasa ini akan menjadi tempat pelatihan yang mengerikan. Apakah ini sebuah berkah tersembunyi? Gumam Qin Chen tersenyum pahit, dia tidak menyangka itu hanya pelarian, tapi dia tidak berharap mendapat terobosan. Jika dia tidak berkultivasi di sini, tetapi berkultivasi di luar, akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui lamanya bagi tubuh fisiknya untuk meningkat ke tingkat ini. Sudah beberapa bulan berlalu, dikatakan bahwa alam rahasia Guixu akan ditutup dalam waktu 1 tahun. Aku ingin tahu apakah pria kuat transenden klan gelap itu masih ada di luar. Pikiran Qin Chen bergerak sedikit. Namun, ia kini memiliki kepercayaan diri yang cukup, bahkan jika ia bertemu pihak lain, tidak akan mudah baginya untuk membunuhnya. Qin Chen bergerak lurus menuju luar ngarai luar angkasa, bersiap untuk memeriksa apakah pihak lain ada di luar. Energi spasial yang kuat. Setelah terbang sejenak, Qin Chen tiba-tiba berhenti. Dia merasakan fluktuasi spasial yang kuat, tetapi ketika dia berhenti, dia menyadari bahwa tidak ada jejak pusaran spasial di tempat dia berdiri. Aneh. Secara logika, ini adalah tempat di mana ruang berfluktuasi lebih dalam. Bagaimana mungkin tidak ada pusaran air dan retakan luar angkasa? Gumam Qin Chen bingung. Dia tiba-tiba menjadi penasaran dan terbang ke depan dengan cepat. Semakin jauh dia pergi, Qin Chen menemukan bahwa energi luar angkasa di sini menjadi semakin kuat. Yang aneh adalah tidak ada pusaran air atau retakan luar angkasa di sini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba nafas perubahan kuno muncul di wajahnya. Nafas ini mengandung niat membunuh yang mengerikan, yang membuat rambut Qin Chen langsung berdiri. Di kehampaan yang jauh, sepertinya ada fluktuasi spasial yang samar-samar lewat. Pada saat ini,
Qin Chen menahan napas dan bahkan tidak berani bergerak. Setelah berhasil menyempurnakan tubuhnya, dia sekali lagi merasakan ketidakberartiannya sendiri. Dia merasa bahwa dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, dia tersapu oleh fluktuasi ruang yang tak terlihat ini, dan kemungkinan besar dia akan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Apa itu? Gumam Qin Chen, matanya membelalak dan dia melihat riak ruang bergelombang yang jelas tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh. Riak ruang ini transparan sehingga kesadaran Qin Chen tidak dapat mendeteksinya pada awalnya. Jika dia belum lama berkultivasi di sini, dan pemahamannya tentang kekuatan ruang sangat mengerikan. Selain itu, fluktuasi ruang sebelumnya telah menyapu serangkaian fluktuasi sajak kuno yang tidak terlihat dan khusus. Begitu dia secara tidak sengaja mendekat, dia mungkin akan jatuh di sini dalam sekejap. Qin Chen dengan hati-hati mengambil beberapa langkah, dan retakan bergelombang itu lebih jelas tercetak di pandangan Qin Chen. Ketika kesadaran Qin Chen menyapunya, ada gelombang pusing dan pembunuhan. Qin Chen tidak berani melewati riak-riak itu, tetapi mengeluarkan bahan pemurnian terbaik. Bahan pemurnian ini disebut batu domain hitam. Ini sangat keras dan diperoleh oleh Qin Chen dari dua senjata ajaib luar angkasa sebelumnya. Setelah Qin Chen mengeluarkan batu domain hitam, dia dengan hati-hati melemparkannya ke depan matanya untuk mendapatkan riak luar angkasa. Ketika batu domain hitam melewati riak luar angkasa, itu langsung hancur menjadi bubuk dan menghilang. Qin Chen menghirup udara dingin, sungguh riak luar angkasa yang kuat. Saya tidak tahu siapa yang meninggalkan riak ini, dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi masih sangat mengerikan. Namun dalam riak ini, Qin Chen merasakan pesona spasial yang kuat. Ini pasti semacam kekuatan magis luar angkasa tingkat atas. Gumam Qin Chen tersentak. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia juga tahu bahwa riak-riak ini pasti tidak terbentuk secara alami, tetapi dibentuk oleh kekuatan magis luar angkasa tingkat atas. Mungkinkah itu tahu luar angkasa dalam tubuh kekuatan luar angkasa yang jatuh di sini pada tahun-tahun itu? Sebuah pemikiran terlintas di benak Qin Chen. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Bagaimana jika saya bisa menyempurnakan prinsip ruang ini? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendapat ide. Begitu idenya keluar, dia bahkan terkejut dengan idenya sendiri. Matanya berkedip sejenak, dan Qin Chen tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia dengan hati-hati duduk dan kesadarannya perlahan menembus tepi riak. Perasaan pusing dan pembunuhan datang lagi, tetapi lebih banyak hal yang tercampur dalam riak dan diteruskan ke Qin Chen. Ruang kosmik yang tak terbatas seakan-akan terkompresi pada riak ini, lalu menghilang. Alam semesta tertelan, dan sekelilingnya seakan langsung dibombardir oleh riak ini, membentuk kehampaan yang gelap. Qin Chen juga tampaknya terbawa oleh riak ini, dan seluruh dirinya jatuh ke dalam kegelapan.